Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Rian Wibowo. Nah, kali ini gue akan membuat konten mengenai Down phenomenon atau fenomena meningkatnya gula darah di pagi hari. Jadi Down phenomenon itu adalah kondisi meningkatnya kadar gula darah di pagi hari. Kadar gula darah kita itu meningkat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tubuh kita tidak memiliki jumlah hormon insulin yang cukup untuk mengontrol gula darah. Nah, biasanya ini kenaikan gula darah ini terjadi pada jam 3 dan 8 pagi. Dan ini salah satu alasan gue tidak pernah sahur ya, salah satu alasannya karena jadi beberapa waktu lalu gue bikin konten mengenai makan jam buka puasa sama sahur. Ada perbedaan walaupun menunya itu kurang lebih sama, yang dimana akan pada waktu sahur itu peningkatan gula darahnya itu ternyata lebih tinggi begitu. Nah sekarang kita cek gula darah dulu deh. Jadi gue sekarang juga nggak sahur, bener nggak nih? Tanpa sahur aja ternyata gula darah gua akan naik. Jadi nanti gua akan perbandingan ya. Sekarang kan kurang lebih jam 4:30. Nanti gua akan coba cek lagi jam 5:30, kemudian jam 6:30. Dan posisi gua sekarang kurang tidur di jam 10:30 malam ya. Terus bangun tadi jam 4-an, sahur minum air putih aja. Ini gula darah bangun tidur gua. Jam 4:35, 95 ya. Di sini juga glukometer juga jam 4:33. Kelihatan nggak? Oke, gue mau lanjut minum dulu ya, karena kalau gue itu kan sistemnya nggak pernah sahur ya. Jadi pas waktu buka puasa itu makan protein sebanyak-banyaknya, terus pas jam sahur minum air putih juga sebanyak-banyaknya, nyampe parameternya adalah urin gue warnanya putih aja pas waktu buang air kecil. Ini ada video unik juga nih, kebetulan gue nggak sengaja bikin, jadi waktu itu emang cuma hanya ngejar jadwal konten aja. Jadi waktu itu makan nasi merah jam buka, terus kemudian sahurnya juga makan nasi merah. Nah terus ada lagi konten gue yang jam bukanya itu, kalau misalnya udah ngeliat video yang ini nih, makan agar rasa sama 1 saset pemanis Tropicana Slim di saat jam buka puasa, kemudian makan 1 saset agar rasa dan pemanis Tropicana Slim di jam sahur juga gitu. Nah ini ada perbedaan, kalian lihat aja sendiri deh. Nah kali ini, kebetulan gue masih merasa dengan settingan karbohidrat yang masih gue kulik, yaitu di nasi merah 50 gram. Kemarin gue gagal. Niatnya gue itu kan sebenarnya membuktikan teori bahwa porsi yang seimbang itu bisa menekan lonjakan gula darah. Seperti misalnya nasi, kemudian dengan serat, dan kemudian protein asal itu seimbang. Nah itu akan menekan lonjakan gula darah itu sendiri, begitu. Nah dengan kegagalan eksperimen gue yang kemarin, kayaknya itu ada kesalahan di si bebek bakarnya, karena dari bebek bakar itu sendiri mengandung bumbu irengnya dan juga kecapnya, itu mungkin dari masalahnya. Gue akan uji eksperimen ini, yaitu untuk menu gue kali ini itu di 50 gram nasi merah, kemudian telur orak-arik, ayam goreng gitu. Terus kemudian ini ada ikan tongkol yang gue masak sendiri nih. Jadi ikan tongkolnya itu menggunakan kecap Tropicana Slim seperti biasa. Gue selalu penasaran, di 50 gram gue yang makan nasi merah doang itu kenaikan gula darahnya cuma 7. Nah ini apa nih yang faktor yang bikin bedanya nih? Apakah dari bumbu, atau memang karena ya karakter si nasi merah itu sendiri, atau dari metabolisme gue yang merespon insulinnya itu sendiri gitu? Gue masih bingung, gue masih berpikir nih. Oke, sebelumnya kita cek gula darah dulu aja sebelum makan. Atau dari pas yang kemarin gue uji coba 50 gram nasi merah itu, karena gue melakukannya di gula darah sewaktu, jadi nggak puasa dulu. Jadi guanya nggak puasa dulu, atau itu mempengaruhi atau enggak. Nah kalau sekarang kan gue puasa nih, lonjakan gula darah itu meningkat beberapa kali lipatnya, seperti itu. Sekarang jam 18:07, gula darah puasa. Tadi subuh gue sahur. Nah mari kita lihat gula darah puasa Ramadan gue berapa. 73. Oke, bagus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, waktunya makan. A few moments later. Jam 19.18, gula darah 1 jam setelah makan. (118). Sekarang naiknya lebih tinggi loh 1 jam setelah makannya. Gue curiganya dari tongkol deh. Gagal lagi gue nih eksperimennya nih. Tapi gak apa-apa, gue penasaran di 2 jam setelah makan yang lagi. Berarti besok gue masih eksplorasi nasi merah lagi nih. A few moments later. Jam 20.16, cek gula darah 2 jam setelah makan. 86. Kurang lebih sama kayak kemarin ya. Jadi gue sedikit gula darah puasa gue
di angka 73. Oke, terus kemudian gue makannya tadi itu tongkol agak lumayan banyak, terus kemudian telur orak-arik 4 beserta keju, kemudian nasi merah 50 gram sama ayam goreng. Nah, di 1 jam setelah makan naik jadi 118, kemudian di 2 jam setelah makan di 86. Kenaikan 2 jam setelah makan itu 13 poin, tapi dibandingkan kemarin itu kenaikan itu 10 poin. Tapi emang pada 1 jam pertama dia memang melejit pesat ya di saat gua makan yang menu ini tuh. Tapi perlu diingat hasil tes masing-masing individu bisa berbeda-beda. Buat kalian yang ada masukan silahkan ketik-ketik di kolom komentar, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel YouTube gua. Stay tune terus karena gua akan update dengan konten-konten gue yang terbaru. A few moments later. Oke. Gue masih penasaran nih ngulik sama si nasi merah ini, dan akhirnya gue biasanya yang nggak pernah sahur, gue memutuskan untuk sahur. Akhirnya gue mau makan 50 gram nasi merah ya. Ini 50 gram nasi merah dan telurnya 4 ini. Oke, mari kita lihat uji kenaikan gula darahnya berapa dengan menu makan yang sesimpel ini. Oke, waktunya cek gula darah sebelum makan. Kalau misalkan yang sebelumnya tinggi berarti fix itu karena bumbu. Tapi yang gue anehin ikan tongkol ya. Ikan tongkol memang ada di grup forum sharing diabetes. Kalau misalnya memang ikan tongkol memang harus ada hati-hati untuk makan ikan tongkol. Memang bisa memicu kenaikan gula darah. Gue terakhir jam 9 malam makan. Ini sekarang berapa gula darahnya? 90. Bismillahirrahmanirrahim, selamat makan. Jam 3:58. Berarti gue cek lagi jam 4. A few moments later. Sekarang jam 5:01, gula darah 1 jam setelah makan. ...137. Kenapa beda-beda ya? 47 poin. Atau gua kena down phenomenon. A few moments later. Sekarang jam 5:08, gula darah 2 jam setelah makan. ...154. Kayak gue lagi cari tahu tentang kondisi tubuh gue dulu. Ini gue kenapa? Kok 2 jam setelah makan yang segitu sedikit bisa naik ya? Kayak berarti emang gue nggak diperuntukkan untuk sahur deh. Jadi gue bakalan stop konten untuk yang sahur. Gue lagi mau observasi tubuh gue dulu seperti apa nantinya. Kayak jam makan mempengaruhi. Kemudian dari menu sebenarnya aman-aman aja, cuma nasi merah sama telur aja, nggak aneh-aneh lagi. Tergantung respon metabolisme orang, tergantung dari kerja insulin, dan tergantung dari siklus sikardian itu sendiri, yang dimana memang seharusnya jam segini itu emang tidak diperkenankan untuk makan, maksudnya jam 4 gitu. Emang harus istirahat sampai ke jam 12, makanya IF itu emang cara terbaik lah untuk mengontrol gula darah dalam tubuh gitu. Ditambah lagi ada autofaginya juga. Gula darah gua setelah makan 1 saset agar rasa stroberi dan 1 saset pemanis Tropicana Slim. Pada informasi nilai gizi, agar rasa stroberi mengandung karbohidrat total 2 gram 1%, dan gula 0 gram. Sekarang jam 18:06, gula darah puasa 80. Bismillahirrahmanirrahim, waktu makan. Jam 19:07, gula darah 1 jam setelah makan 87. Jam 20:08, gula darah 2 jam setelah makan 85. Terjadi kenaikan gula darah pada saat mengkonsumsi Nutrijel agar rasa stroberi dan 1 saset pemanis Tropicana Slim. Yang di gula darah puasanya itu 80, kemudian di 1 jam setelah makannya itu 87, dan 2 jam setelah makan di 85. Kenaikannya tidak terlalu jauh, karena 2 jam setelah makan itu hanya naik 5 poin saja. Yang dimana agar-agar itu berarti aman untuk dikonsumsi karena tidak memiliki lonjakan gula darah yang terlalu tinggi. Stay tune terus, tonton video gue berikutnya karena ada perbedaan lonjakan gula darah pada saat jam makan sahur. Tapi perlu diingat, hasil masing-masing individu bisa berbeda-beda. Jangan lupa subscribe channel YouTube gue. Terima kasih. Gula darah gue setelah makan 1 saset agar rasa stroberi dan 1 saset pemanis Tropicana Slim. Pada informasi nilai gizi, Nutrijel agar rasa stroberi mengandung karbohidrat total 2 gram 1% dan gula 0 gram. Jam 4:09 cek gula darah sebelum makan. Nah, sekedar informasi, saya terakhir makan itu jam 9 malam 84. Bismillahirrahmanirrahim, waktunya makan. Jam 5:11 cek gula darah 1 jam setelah makan 108. Naik ya. Jam 6:11 gula darah 2 jam
100. Terjadi kenaikan gula darah pada saat saya mengkonsumsi 1 saset Nutrijel agar rasa stroberi dan 1 saset Tropicana Slim Diabetes X. Sebelum makan saya di 84, kemudian di 1 jam setelah makan naik jadi 108, dimana kenaikannya itu 24 poin, kemudian di 2 jam setelah makan di 100. Nah, ini agak aneh karena di informasi gizinya itu adalah gula 0 gram. Tapi perlu diingat, hasil tes masing-masing individu bisa berbeda-beda. Jangan lupa subscribe channel YouTube gua. Terima kasih. A few moments later. Sekarang jam 5:37. Sudah 1 jam ya. 1 jam setelah. ...104. Nih, terbukti ya, down phenomenon. Naik cuy, 10. Jadi gua nggak sahur ya. Pantesan aja aneh kemarin video konten gua tuh. Makan apa? Agak rasa segitu 0 gram gula dan pakai Tropicana Slim, tingginya meningkat tajam. Ini demi Allah ya. Ya maksudnya kalian percaya atau tidak, aku nggak sahur tapi malah naik gula darahnya. Nanti lihat lagi di jam 6:30. Jadi nyata itu down phenomenon. A few moments later. Jam 6:37 ya. Berarti sudah melewati 2 jam. ...110. Nggak makan padahal. Berarti ini udah fix down phenomenon. Down phenomenon alias serangan fajar. Nah tadi kan udah aku jelasin tuh. Dari bukti saya bikin 2 video ya. 2 video perbandingan makan saat jam buka puasa sama makan jam saat jam makan buka puasa sama jam makan sahur. Nah jadi perlu diantisipasi juga tuh buat kalian yang punya gula darah yang tinggi, gimana caranya pada saat sahur itu tidak melonjak tinggi lagi. Aku aja segini yang rutin IF aja naik kan otomatis. Tapi ada faktor juga yang bisa meningkatkan gula darah saat bangun tidur itu, jadi jam tidur kita itu kurang, kualitas tidurnya tuh. Nah dipastikan kalau misalnya kalian mau tidur itu minimal 6-7 jam lah. Nah terus pencegahannya itu adalah, jadi banyak nih yang bisa gua lansir dari Google. Nah bener kan, makan malam lebih awal, misalnya pada pukul 6 sore, makan malam secara teratur di waktu yang sama dengan menu makanan tinggi protein dan serat. Ya, kalau gue lebih prefer protein sih. Terus menghindari konsumsi karbohidrat seperti nasi putih dan roti tawar. Fix ya, dihindarin sebelum tidur tuh karbohidrat. Nah, terus ini bisa juga berolahraga pada sore hari, misalnya jalan santai aja setengah jam. Gitu. Nah ini kalau misalkan pencegahan lainnya, kalau misalkan anjuran dari dokter itu ya biasa mengubah jadwal konsumsi obat diabetes setelah makan malam dan sebelum tidur. Sama mengubah dosis atau mengganti jenis obat diabetes yang dikonsumsi penderita diabetes. Ini yang dari Google ya, gue sebenarnya nggak konsumsi obat sama sekali. Ya, oke, cukup sekian di konten gue kali ini. Buat kalian yang punya gula darah yang agak lumayan tinggi, untuk lebih berhati-hati lagi. Segini, gue yang nggak sahur aja lumayan ya peningkatan gula darahnya ya. Oh ya, belum review. Kayak berarti gula darah bangun tidur gue tadi 95. Terus di 1 jamnya itu di 104. Kemudian di 2 jamnya di 110. Oke, udah cukup membuktikan aja. Kayaknya dia tuh biasanya kalau down phenomenon tuh sampai jam 8 deh kalau nggak salah ini di sininya. Ya, jam 3 sampai jam 8 pagi. Oke, jadi buat gua itu aja. Buat kalian yang mampu 1 meal a day, silakan 1 meal a day. Yang dimana itu makannya cukup di saat jam buka puasa aja. Sahur itu nggak usah makan ya. Cukup minum air putih aja yang banyak gitu. Jika khawatir berat badan turun merosot karena tidak sahur, ya itu tadi yang gue bilang, penuhi asupan kalorinya pada saat jam buka puasa. Gitu aja. Oke, sekian, terima kasih. Sampai bertemu di konten-konten gue berikutnya. Stay tune terus.